Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abah Amir dari Al-Katum Archery Club Bandung. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sahabat pilih rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas mengenai katrah, teknik katrah, kegunaan serta manfaat daripada katrah itu sendiri. Dan ini terutama untuk para pemula ya. Mungkin kalau yang mereka yang sudah master, sudah expert itu sudah tidak memerlukan ulasan yang saya sampaikan ini. Ini khusus untuk pemula ya. Seperti itu. Karena kita lihat para pemula ketika dia memanah itu belajar katrah tapi masih belum sempurna ya. Jadi masih ada beberapa kesalahan. Di antaranya adalah seringkali katrahnya itu dia membuang begitu. Drawing, rilis, lepas, buang seperti itu. Ya. Kalau maupun yang ke samping, katrah ke samping dia buang seperti itu. Nah, itu tentu saja tekniknya masih harus diperbaiki. Karena katrah itu dia bukan membuang, tapi dia permainan daripada pergelangan. Jadi hanya pergelangan tangan saja yang bermain. Baik katrah depan, katrah depan diagonal, ataupun katrah samping. Dia hanya pergelangan saja yang bermain. Nah, seperti itu. Namun sebelum antum berlatih katrah, saya sarankan bahwa antum menggunakan busur yang tidak bersiah panjang atau tidak menggunakan busur yang panjang, longbow seperti itu ya. Kenapa? Karena akan sedikit mempengaruhi performa antum dan keamanan untuk antum sendiri juga. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai busur yang bersiah panjang atau busur yang panjang ketika katrah depan, ini akan siahnya akan mengenai muka kita ya, seperti itu. Kalaupun tidak mengenai muka, maka ini akan mengganggu konsentrasi kita ketika sedang rilis, karena khawatir mengena kita. Otomatis sedikit banyaknya dia akan mempengaruhi performa antum ketika sedang rilis, sehingga otomatis lesatan anak panah antum pun tidak akan sempurna ya. Demikian juga sama ketika kita menggunakan busur yang bersiah panjang ya, menggunakan katrah samping, itu akan lambat laun akan mempengaruhi siah busur antum menjadi twist. Makanya kita lihat busur-busur yang menggunakan katrah samping seperti busur Korean itu siahnya biasanya kecil-kecil, karena sudah diperhitungkan ya seperti itu teknik samping, maka siahnya harus kecil, tidak bersiah panjang. Itu saran dari saya. Tapi bagi para master yang sudah expert, sudah terbiasa, mungkin tidak terlalu menjadi satu hal yang masalah. Sahabat pilih rahimakumullah, katrah ya, tadi sudah saya katakan bahwa katrah itu bukan membuang ya, katrah itu bukan membuang, tapi katrah itu menyalurkan daya dorong daripada arrow tersebut, dan yang menggerakkan atau yang melakukannya itu bukan lengan, bukan lengan ya, bukan tangan, tapi pergelangan seperti ini ya. Dan sebenarnya secara otomatis itu pasti akan seperti ini, karena kalau kita menggenggam busur dengan yang benar, yang genggaman busur itu kan yang dikeraskan itu adalah 3 jari ya, kelingking, jari tengah, jari manis, dan jari tengah seperti ini. Kemudian ini dilembutkan seperti ini. Maka kalau kita lurus menggenggam busur, tangan kita lurus, busur ini akan condong ke depan, tidak begini ya, tidak, tapi begini ya. Maka ketika kita tarik, lengan itu mengikuti pergelangan, pergelangan tangan itu akan mengikuti. Nah, seperti ini. Ketika kita tarik, dia akan mengikuti. Ya.
ketika kita lepas, string kita lepas saat rilis, otomatis akan kembali lurus. Lengan kita akan kembali lurus seperti ini. Tarik lengan, pergelangan tangan mengikuti seperti ini. Lepas, demikian ya. Nah, apa manfaat daripada katrah? Sebagian master panahan memberikan ulasan bahwa manfaat daripada katrah itu adalah satu, dia mengurangi gesekan arrow dengan busur, dengan handle ya, atau arrow pass ya, pada busur itu mengurangi gesekan. Yang kedua pun sama, mengurangi gesekan kepada jari tangan kita, dan itu benar diantara seperti itu. Kemudian juga ada yang menambahkan bahwa itu bisa menambah daya lesat daripada arrow ya. Semua pendapat itu juga benar. Saya hanya ingin sedikit menambahkan daripada pendapat itu adalah yang jarang sekali diulas, bahwa katrah ya, katrah itu sebenarnya mengurangi getaran busur yang merambat pada tangan Anda, atau sering kita sebut dengan handshock ya, seperti itu. Ketika kita sedang rilis, drawing, kemudian rilis, otomatis string itu memberikan daya tumbuk. Semakin besar LBS busur, semakin besar pula daya tumbuk string kepada limb ya. Drawing lepas daya tumbuk, maka si daya tumbuk tersebut akan merambat. Dia akan merambat dari string ke limb, kemudian ke tangan kita, sehingga lambat laun tangan kita itu akan kita sering merasa ada handshock ya. Sesungguhnya memang maaf, semua busur, mau busur apapun, busur yang bagus itu dia pasti akan ada handshock. Jadi tidak mungkin no handshock. Kalau ada yang mengatakan seorang bowyer, ini busur saya no handshock ya, tidak mungkin. Itu semua pasti ada handshock. Hanya yang jadi masalahnya, handshocknya itu besar atau kecil, bahkan minim sekali, tapi pasti akan selalu ada ya. Nah, dengan katrah, maka daya tumbuk string ya, yang merambat ke limb itu dibuang. Tidak sepenuhnya diserap oleh tangan, tapi dia dibuang. Nah, coba antum rasakan ya, tarik sedikit, kemudian antum lepas. Ini tidak akan membuat busur Anda menjadi dry fire. Itu akan terasa ada getar di sini. Maka ketika kita katrah, mengurangi getar dari daya tumbuk string tersebut. Manfaat katrah yang kedua adalah dia akan merefresh pergelangan tangan Anda sehingga tidak menjadi pegal. Karena kalau Anda latihan seperti ini, setiap Anda latihan ya, drawing kemudian lepas tanpa menggunakan katrah ya, pergelangan tangan ini adalah dia menghadapi beban terberat ya, karena dia memegang, kemudian menahan handle, dia menahan, kita menarik seperti ini ya. Ini beban terberat itu ada di lengan, ada di pergelangan tangan, ada di pergelangan tangan. Nah, kalau kita terus seperti ini, tidak melakukan katrah, maka lama-lama pergelangan tangan Anda itu akan menjadi pegal. Maka Anda tidak akan kuat lama-lama. Yang lain bisa sampai 10 rambahan,
dengan menggunakan katra, Anda hanya baru 5 rambahan sudah merasa pegal-pegal di lengan. Maka dengan katra, dengan katra itu, nah seperti ini, dia merefresh pergelangan tangan antum, seperti contoh, seperti petinju. Ketika dia sedang bertinju seperti ini, tangan lengan di atas, sekali-kali dia akan menurunkan lengannya. Nah, seperti kenapa dia turunkan tangannya? Itu adalah untuk merefresh pegal yang terjadi pada kedua tangannya. Dia turunkan, kemudian ada yang seperti itu, gitu ya, seperti itu. Contohnya, ya, seperti itu. Dia turunkan, kemudian dia angkat lagi. Maka ketika dia turunkan, dia merefresh beberapa detik sehingga hilang daripada rasa pegalnya tersebut. Sama ketika kita sedang katrah pun sama, ya. Ketika beban busur LBS besar ada di pergelangan tangan, ya. Ketika kita katrah, ini merefresh sehingga pegalnya menjadi sedikit berkurang. Sahabat fillah rahimakumullah, demikian sedikit ulasan yang saya berikan untuk antum para pemula. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya dari apa yang saya ulas tadi. Dan ini adalah saya tidak berdasar kepada ini berdasar kepada pengalaman saya saja, gitu kan. Pengalaman saya kenapa harus ada katrah, ya? Karena kalau kita selama ini taunya katrah gitu kan, tapi manfaatnya itu masih banyak orang yang tidak mengetahui manfaat dari pada katrah selain daripada mengurangi gesekan, menambah daya lesat, dan sebenarnya ada tambahan lagi adalah dia mengurangi getar pada tangan. Yang kedua, dia merefresh tangan Anda untuk menjadi segar kembali, tidak pegal, sehingga Anda akan melakukan rambahan yang lebih banyak. Demikian sahabat fillah rahimakumullah, ulasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya masih batuk. Mohon doa dari antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima ya.